Shalom, perkenalkan, nama saya Dia Rutaharia Leleran, jurusan manajemen dari Universitas Cendrawasih. Di sini saya akan membahas tentang standar, deviasi, variance, covariance, coefficient of correlation, dan expect return. Standar, deviasi, variance, covariance, coefficient of correlation, dan expect return selama ini telah dianggap sebagai salah satu formula yang realistis yang dapat dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan. Dalam bab ini, kita akan membahas bagaimana standar, deviasi, variance, covariance, coefficient of correlation, dan expect return bekerja untuk mendukung pengambilan keputusan. Definisi standar deviasi. Standar deviasi atau simpangan baku adalah suatu estimasi probabilitas perbedaan return nyata dari return diharapkan. Adapun menurut R. J. Sok, standar deviation atau deviasi standar adalah ukuran tingkat variasi nilai probabilitas individual dari rata-rata distribusi. Di sisi lain, Ridwan dan Akadon mengatakan standar deviation atau simpangan baku ialah suatu nilai yang menunjukkan tingkat atau derajat variasi kelompok atau ukuran standar penyimpangan dari rentannya. Dalam konsep ini dijelaskan bahwa semakin besar standar deviasi yang diperoleh, maka artinya semakin besar risiko yang akan diterima. Begitu pula semakin kecil angkanya, maka semakin kecil standar deviasinya. Secara umum, publik juga mengenal standar deviasi sebagai simpangan baru. Karena konsep standar deviasi seperti itu dan keinginan pengambilan keputusan adalah berusaha menjauh dari risiko, maka berbagai cara diupayakan, baik pendekatan kualitatif dan kuantitatif, agar risiko tersebut menjadi kecil, termasuk dengan memperkecil angka perolehan pada standar deviasinya. Lebih jauh, Kamarudin Ahmad mengatakan risiko atau standar deviasi dari saham-saham atau portofolio akan berkurang. Maka perlu memilih kombinasi saham yang mempunyai koefisien korelasi yang rendah atau bahkan korelasi negatif. Semakin rendah korelasi tingkat keuntungan, semakin efisien portofolio tersebut. Di sini saya telah menulis rumus dan juga keterangannya bisa dibaca, dan kita akan lanjut ke definisi varian. Variance atau varians adalah kuadrat dari simpangan baku. Fungsinya untuk mengetahui tingkat penyebaran atau variasi data. Ada beberapa definisi yang menjelaskan tentang varians yang dapat kita lihat di bawah ini. Yang pertama, dalam statistik, ukuran penyerapan dari penyebaran probabilitas. Hal ini merupakan pangkat dua deviasi standar. Misalnya, bila deviasi standarnya 20, maka variannya menjadi 400, atau Siegel dan Shim. Selisih pendapatan, biaya, dan keuntungan terhadap jumlah yang direncanakan. Salah satu tahap yang sangat penting dari tanggung jawab akuntansi adalah membuat standar biaya, pendapatan, dan keuntungan, serta membuat kinerja dengan membandingkan banyak sebenarnya dengan banyak standar. Varian dihitung pada pusat pertanggungjawaban, penganalisisan, dan varian yang tidak menguntungkan diselidiki untuk kemungkinan diperbaiki atau Siegel dan Shim.
Selisih statistik dalam sebuah distribusi dihitung dengan menjumlahkan kuadrat dari deviasi rata-rata. Variance atau nilai kuadrat dari deviasi standar yang disimbolkan seperti ini atau pangkat 2 dari standar deviasi. Secara lebih dalam, Sukhjana mengatakan untuk sampel, simpangan baku akan diberi simbol S, sedangkan untuk populasi diberi simbol sigma. Variansnya tentulah S pangkat 2 untuk varian sampel dan sigma pangkat 2 untuk varian populasi. Jelasnya S dan S pangkat 2 merupakan statistik, sedangkan sigma dan sigma pangkat 2 parameter. Definisi covariance. Covarian artinya penggabungan antara X dan Y. Nilai variabel X dan nilai dari variabel Y akan dilihat pergerakannya. Apakah bergerak ke arah positif atau negatif? Nilai covarian yang positif menunjukkan nilai-nilai dari dua variabel bergerak ke arah yang sama, yaitu jika satu menurun, yang lainnya juga menurun. Nilai covarian yang negatif menunjukkan nilai-nilai dua variabel bergerak ke arah yang berlawanan, yaitu jika satu meningkat, yang lainnya menurun, atau yang satu menurun, yang lainnya meningkat. Nilai covarian yang nol menunjukkan nilai-nilai dari dua variabel independen, yaitu pergerakan satu variabel tidak ada hubungannya dengan pergerakan variabel lainnya. Definisi coefficient of correlation. Coefficient of variation adalah ukuran penyebaran relatif atau resiko relatif. Artinya, semakin besar coefficient of variation, besar sebaran resiko yang terjadi. Dan begitu pula sebaliknya, jika coefficient of variation semakin kecil, maka resiko juga semakin kecil. Secara konsep pengambilan keputusan, tentu akan dipilih yang risikonya kecil atau yang angka coefficient of variation adalah kecil. Definisi expect return. Expect adalah keuntungan yang diharapkan oleh seorang investor di kemudian hari terhadap sejumlah dana yang telah ditempatkannya. Pengharapan menggambarkan sesuatu yang bisa saja terjadi di luar dari yang diharapkan. Contohnya, seorang investor mengharapkan akan memperoleh keuntungan sebesar 25%, namun ternyata ia hanya memperoleh keuntungan sebesar 22% saja. Maka ini dapat dipahami bahwa keuntungan sebesar 22% tetaplah bisa dikatakan ia tetap memperoleh return, namun sudah berkurang dari yang diharapkan. Perhitungan coefficient of variation. Coefficient of variation adalah ukuran penyebaran relatif atau risiko relatif. Di sini kita akan melihat bagaimana perhitungan dengan mempergunakan coefficient of variation pada dua usulan proyek investasi sebagai berikut. Ini adalah tabel expect return dan standar deviasi. Maka coefficient of variation dapat dihitung dengan cara sebagai berikut. Maka berdasarkan hitungan di atas,
yang dapat diterapkan adalah proyek A. Mengapa proyek A? Karena proyek A memiliki tingkat risiko relatif yang jauh lebih kecil dibanding proyek B. Perhitungan expected return dan coefficient of variation. Coefficient of variation adalah ukuran penyebaran relatif atau risiko relatif. Di sini kita akan melihat bagaimana perhitungan yang menghubungkan antara expected return dengan coefficient of variation pada dua usulan proyek investasi adalah sebagai berikut. Ini adalah tabel expected return dan standar deviasi. Maka coefficient of variation dapat dihitung dengan cara sebagai berikut. Maka berdasarkan hitungan di atas, yang dapat diterapkan adalah proyek A. Mengapa proyek A? Karena proyek A memiliki tingkat risiko relatif yang jauh lebih kecil dibanding proyek B. Expected return dari suatu sekuritas yang diharapkan. Untuk menghitung return yang diharapkan dari suatu sekuritas, yang harus dipahami oleh seorang investor adalah memahami probabilitas dari kejadian yang akan terjadi. Adapun rumusnya adalah sebagai berikut, dan saya sudah menaruh keterangannya. Dana, pinjaman, dan expected return. Expected return atau keuntungan yang diharapkan merupakan gambaran keinginan dari seorang investor dalam memperhitungkan return investasi dan besarnya probability yang mungkin akan timbul. Di mana setelah diperhitungkan, mungkin saja standar deviasinya adalah terlalu besar sehingga dianggap tidak tepat atau tidak sesuai. Dengan dasar penjelasan ini, kita bisa menempatkan bahwa jika suku bunga pinjaman dari perbankan adalah tinggi dari yang keuntungan proyek, maka diperkirakan pinjaman kredit ke perbankan tidak akan dilakukan. Namun, begitu pula sebaliknya, jika hasil hitungan memperlihatkan bahwa keuntungan yang diharapkan atau expected return adalah lebih besar dari beban suku bunga pinjaman, maka proyek tersebut akan dilaksanakan. Untuk lebih jelasnya, dapat kita lihat pada gambar di bawah ini. Ini adalah gambar pergerakan garis expected return harus selalu lebih tinggi dari pergerakan garis suku bunga pinjaman. Ini bisa dilihat gambarnya. Kita lanjut. Pergerakan aset pada resiko yang semakin tinggi. Dalam kondisi pasar yang berisiko, aset akan bergerak ke posisi yang makin lama makin tinggi risiko. Kondisi ini sangat tidak menguntungkan bagi pebisnis karena nilai aset yang dimiliki seharusnya semakin tinggi, namun malah semakin rendah dan lebih jauh berdampak return yang akan diterima. Jika ini terjadi pada saham yang dimiliki, maka memungkinkan seorang investor yang berkarakteristik risk avoider akan melepas saham yang dimilikinya. Dengan asumsi jika penurunan tersebut dianalisis akan berlangsung semakin jauh dan pihak manajemen perusahaan yang bersangkutan dianggap tidak mampu untuk mengembalikan ke posisi expected return atau posisi keuntungan,
yang diharapkan secara grafik. Kita dapat melihat gambar berikut. Ini adalah gambar pergerakan aset pada risiko yang semakin tinggi. Pada gambar di atas terlihat bahwa garis telah bergerak menurun dan menuju kepada kondisi yang jauh lebih tinggi resikonya, yaitu dapat kita lihat baik garis A dan B. Jika penurunan itu disebabkan karena faktor eksternal, maka mark risk, artinya secara konsep semakin besar beta, maka semakin besar sistematik risk yang akan ditanggung oleh suatu perusahaan. Terima kasih, itu saja presentasi dari saya. Shalom.